Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada pembelajaran kali ini, Bu Enti akan membahas soal-soal tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Tapi nanti di video kali ini, di pembelajaran ini, ada Ibu tambahkan juga yang berhubungan dengan materi sebelumnya, termasuk kayak hukum pros. Ya, ada Ibu tambahkan beberapa ya. Oke, kita lihat hukum Gay-Lussac. Jadi hukum Gay-Lussac itu merupakan atau sering disebut sebagai hukum perbandingan volume, di mana apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi sama dengan volume gas yang dihasilkan atau hasil reaksi dan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya. Lalu ada hukum Avogadro yang menjelaskan bahwa hukum perbandingan volume mengacu kepada hipotesis, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama juga mempunyai molekul yang sama pula. Jadi kalau kita rumuskan sebenarnya bisa ini nih. Ya, kalau Ibu tambahkan jadi begini nih. Jadi volume gas A ya, ini kalau dibandingkan dengan volume gas B ya, sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Ya. Jadi di sini syaratnya pertama harus bisa membuat persamaan reaksi yang setara ya. Nah, terus kalau dihubungkan dengan hipotesis Avogadro, jadi ini bisa juga sama dengan jumlah molekul gas A per jumlah molekul gas B. Ya. Jadi dengan mempelajari hukum ini, kita nanti akan bisa menentukan rumus molekul suatu zat. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Ya. 2 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas X. Semua diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi pada P dan T yang sama. Nah, di sini tentukanlah rumus molekul gas X tersebut. Nah, sekarang gas X itu terdiri dari unsur apa saja? Ingat di persamaan reaksi. Di persamaan reaksi bahwa jumlah dan jenis zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi di sini unsur pembentuknya adalah nitrogen dan oksigen. Maka gas X itu pun harus berasal dari unsur N, saya misalkan sebanyak P, dan unsur O, Ibu misalkan sebanyak Q. Jadi indeks N itu adalah P, indeks O itu adalah Q. Maka ini pertama kita tuliskan dulu reaksinya. N2 gas ditambah O2 gas menjadi NPOQ gas, ya. Nah, di sini diketahui di soal N2 itu sebanyak 2 liter. O2-nya sebanyak 3 liter. Gas X-nya yaitu NPOQ sebanyak 2 liter. Nah, kita masuk ke sini. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Berarti ini volumenya ini kita masukkan sebagai koefisiennya. Langsung dimasukkan. Ya. Sehingga ini menjadi 2N2 gas ditambah 3O2 gas menjadi 2NPOQ gas. Begitu. Nah, lalu kita setarakan ya, atau kita hitung jumlah unsur-unsur penyusunnya. Jadi kita buat dulu unsur
Lalu di sini Ibu buat jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Ibu singkat dengan Jakir sama dengan Jaka. Begini. Nah, unsurnya apa aja? Tadi ada unsur N dan ada unsur O. Ya, kita lihat unsur N. Unsur N ada berapa di ruas kiri? Ini kita kalikan nih. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Sama dengan, kita lihat di ruas kanan. Ini 2 kali P. Berarti sama dengan 2P. Nah, dari sini kan bisa kita hitung 4 sama dengan 2P. Maka dapat P sama dengan 2. Gitu. Lalu kita lihat ke O. Ada berapa O di ruas kiri? O di ruas kiri sama dengan 6. Di ruas kanan, ya, di ruas kanan berarti ini 2 kali Q. 2 kali Q sama dengan 2 Q. Berarti dari sini dapat Q-nya sebanyak 3. Nah, dari sini P kita udah dapat 2 dan Q sebanyak 3. Maka bisa kita simpulkan. Berarti rumus molekul gas X yang kita misalkan tadi dia NPOQ, kita tinggal substitusikan. Berarti dia adalah N2O3. Begitu. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat soal berikutnya. Ya. Stokiometri reaksi-reaksi gas. Jika pengukuran dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama, bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Ya, tetap menggunakan konsep yang sama, tapi ini model soal yang berbeda. Ya. Jadi di sini ada metana dan etana terbakar menurut persamaan berikut, di mana pada pembakaran sempurna 5 liter campuran gas tersebut, yaitu metana CH4 dan etana C2H6, dihasilkan 7 liter gas O2. Tentukanlah susunan campuran itu. Berarti yang diminta di sini CH4-nya berapa liter, C2H6-nya berapa liter. Oke. Untuk langkah pertama, ya, kita tuliskan persamaan reaksi gas masing-masing secara terpisah dan kita setarakan. Ya. Jadi CH4 ditambah ditambah O2 menghasilkan CO2 gas ditambah dengan H2O gas. Kita setarakan. C di kiri 1, di kanan 1, setara. Kita anggap koefisiennya 1 ya. Berarti ini juga 1. Hanya 4, di sebelah kanan hanya 2. Berarti ini kita kalikan 2. Oke. Pada saat ini koefisien C kita kasih 1, berarti di sini kita dapat O-nya sebanyak 2. Di sini juga O sebanyak 2. Berarti total atom O di ruas kanan ada 4. Berarti supaya setara, ini harus kita kali 2. Sekarang O-nya sama-sama 4. Lalu Ibu kasih sedikit space-nya di sini. C2H6-nya kita setarakan lagi. Ya, menjadi CO2 gas ditambah H2O gas, ya, kita setarakan. Atom C ada 2, berarti CO2-nya harus dikali 2. Atom H-nya ada 6, berarti H2O-nya dikali 3. Ya. Lalu kita hitung atom O, ya. 2 CO2, berarti O-nya ada 4. Ya, ada 4 nih. 3 H2O, berarti O-nya ada 3. Berarti O2-nya, ya, totalnya O di kanan ada 7. Ya, berarti O2-nya, atau kalau Ibu buat di atas ya, O-nya jadi 4. Dan ini O-nya jadi 3. Total O-nya ada 7.
Berarti 2 ini supaya 7 harus kita kali dengan 7/2. Oke. Nah, di soal diketahui ya bahwa volume CH4 ditambah volume C2H6 sebanyak 5 liter. Ya. Kalau kita misalkan volume CH4 sebanyak X liter, berarti volume C2H6 menjadi 5 kurang X liter. Begitu. Lalu kita masukkan ke sini. CH4-nya sebanyak X liter. Ya. Jadi terjadi perbandingan koefisien. Jadi dari persamaan reaksi ini kita lihat kalau CH4-nya 1 liter, maka O2-nya 2 liter. Ya. Berarti kalau CH4-nya X liter, O2-nya menjadi 2X liter. Ya, CO2-nya berapa? Ya, kalau ini 1, ya kan CO2 juga 1. Maka kalau CH4 X liter, CO2 juga X liter. Ya, H2O-nya menjadi 2X liter. Begitu. Ya. Nah, lalu volume C2H6 tadi 5 kurang X. 5 kurang X liter. Berapakah O2-nya? Ya, ini kan nggak dituliskan berarti koefisiennya itu 1. Berarti O2-nya menjadi 7/2 kali 5 kurang X liter. Ya. Berapa CO2-nya? Berarti menjadi 2 kali 5 kurang X liter. Berapa H2O-nya? 3 kali 5 kurang X liter. Ya, liter. Nah, lalu kita lihat di soal. Apa yang diketahui di soal? Ya, ini saya ganti ya. Yang dihasilkan bukan O2, tapi CO2. Ya, ini CO2. Ya. CO2. Nah, kita lihat ke CO2. Ini. Ternyata yang dihasilkan CO2 pada pembakaran CH4 ada X liter dan pada pembakaran C2H6 ada 2 kali 5 kurang X liter. Ya. Nah, kita tulis di bawah. Jadi volume CO2 yang dihasilkan sama dengan ya volume CO2 pada pembakaran CH4 ditambah dengan volume CO2 pada pembakaran C2H6. Sehingga ini menjadi X ditambah 2 kali 5 kurang X. Nah, dari soal diketahui bahwa CO2-nya adalah 7 liter. Berarti 7 sama dengan ya X ditambah, kita olah 10 kurang 2X. Jadi ini kalikan nih. 2 kali 5, 10. 2 kali min X, min 2X. Lalu kita olah. Ya. Jadi 7 kurang 10 sama dengan min X. Berarti min 3 sama dengan min X. Berarti X-nya sama dengan 3 liter. Gitu. Lalu kita simpulkan. Ya. Berarti kita dapat volume CH4 sama dengan tadi X liter. X itu sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3 liter. Ya, berarti volume C2H6 sama dengan 5 kurang 3. Sama dengan 2 liter. Inilah komposisinya. Ya. Nah, kadang-kadang di soal yang lain bisa ditanya persentase. Ya. Kalau seandainya diminta persentase, berapa persen CH4-nya? Ya, CH4-nya kan 3 liter. Berarti 3 per volume totalnya tadi berapa? 5. Berarti 3/5 kali 100%. Sama dengan berapa nih? 60%. Bu Enti yakin kalian pintar menghitung lah. Ya, tinggal dibagi nih. Ini 20. Ya. Terus berapa persen C2H6-nya? Ya, bisa langsung kita kurangkan. Semuanya kan 100%. Berarti 100% dikurang 60%. Atau kita hitung 2/5 kali 100%. Yaitu coret 20 berarti 40
persen. Ya. Jadi kalau diminta dalam persentase bisa kita ubah begini. Kalau diminta komposisinya ya bisa begini aja juga bisa. 3 liter dan 2 liter. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal yang ketiga. Sebanyak 2 liter gas metana dibakar sempurna menurut persamaan reaksi berikut. Ya, tentukanlah volume gas yang diperlukan dan volume gas yang dihasilkan. Ya, seperti disebutkan tadi bahwa setiap persamaan reaksi ya harus disetarakan terlebih dahulu. Maka persamaan reaksi ini kita setarakan. Ya. Nah, atom C di kiri 1, maka di kanan juga harus 1. Ya, kalau ini kita misalkan koefisiennya 1. Berarti ini kita beri koefisien 1. Ya. Atom H-nya ada berapa? 4. Berarti H2O-nya harus dikali 2. Nah, pada saat CO2 koefisiennya 1, jumlah atom O-nya ada 2. Koefisien H2O ada 2, jumlah atom O-nya ada 2. Berarti total di ruas kanan ada 4. Berarti O2 yang di kiri kita kalikan 2 supaya 4. Ya. Lalu kita masukkan apa yang diketahui. Ya. Berarti CH4-nya di sini ada 2 liter. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita masuk ke rumus ya, tadi kan perbandingan volume ya, boleh cara cepat. Ya, volume CH4 ini agak cara lambat nih. Volume CH4 per volume O2 sama dengan koefisien CH4 per koefisien O2. Ya, ini lambat nih cara ini. Ya, kita masukkan volume CH4. Volume CH4 2 liter. Volume O2 ditanya. Ya, koefisien CH4 1, koefisien O2 2. Berarti perkalian silang. Ya, 1 kali volume O2 ya, volume O2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 liter. Jadi volume gas O2 yang diperlukan 4 liter. Ya. Atau boleh dengan cara ini. Ya. Volume CO2 sama dengan ya, berarti ini adalah koefisien CO2 per koefisien yang diketahui yaitu CH4 dikali volume yang diketahui yaitu CH4. Begini. Berarti ini tinggal masuk koefisien CO2 1, CH4 1 dikali volume CH4 2 liter. Berarti ini sama dengan 2 liter. Gitu. Ini mungkin lebih cepat. Ya. Atau kita bisa langsung melihat seperti di sebelumnya. Langsung lihat perbandingan koefisien. Jadi kalau CH4-nya 1 liter, berarti H2O-nya 2 liter. Kalau CH4-nya 2 liter, berarti H2O-nya 4 liter. Ya, maka bisa langsung kita tulis di sini. Berarti volume H2O sama dengan, atau masukkan ke sini ya, boleh. Berarti ini koefisien H2O per koefisien yang diketahui, yaitu CH4, dikali dengan volume CH4. Berarti sama dengan 2 per 1 kali 2 liter. 2 ini dari mana? Ini tadi nih, koefisiennya 2. 1 ini dari mana? Ini koefisiennya 1. Jadi 2 per 1. Kali 2 liter. Di soal kan diketahui nih, 2 liter. Metana. Metana itu adalah CH4. Ya. Jadi ini sama dengan 4 liter. Begitu. Jadi materi ini sebenarnya sangat gampang ya. Ya, tapi matematika ya harus paham. Oke. Kita lihat ke soal berikutnya. Ini versi soal yang hampir mirip dengan soal nomor 1 tadi, soal yang pertama. Oke ya.
Jadi 20 ml gas CXHY, ya, ini persamaan reaksinya. Kita tulis ulang dulu. CXHY ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O, ya. Semua ini harus diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ya. Kita masukkan volumenya CXHY 20 ml. Terus diperlukan 60 ml gas oksigen. Ini 60 ml oksigennya. Dihasilkan karbon dioksida 40 ml. Ya. Kita lihat nih angkanya besar-besar. Boleh nggak kita sederhanakan? Ya, boleh ya. Kira-kira kita bagi berapa nih supaya lebih sederhana? Kalau dibagi 10 berapa? Bagi 10 ini jadi 2. Bagi 10 jadi 6. Bagi 10 jadi 4. Ya. Jadi 4. Oke. Nah, lalu perbandingan ini sebenarnya dibuat lebih perbandingan kecil boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya. Cuman akan lebih enak kita hitung, ya, kalau kita buat ke perbandingan yang lebih kecil, ya. Lebih enak kita hitung kalau kita buat ke perbandingan yang lebih kecil. 5 kali 4 gitu. Ya, jadi mau dibuat lebih mau dibuat ke perbandingan terkecil boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya. Nah, jadi kenapa saya ubah ke perbandingan terkecil? Biar angkanya lebih kecil. Jadi nanti kita enggak hitungnya terlalu besar, tapi sama aja ya. Oke. Jadi ini langsung kita masukkan sebagai koefisien. Masukkan sebagai koefisien. Kita masukkan. Gitu. Kita tulis ulang aja ya. Jadi 2 CXHY ditambah 6 O2 menjadi 4 CO2 ditambah ini belum punya koefisien ya. Ibu misalkan koefisiennya M ya. MH2O. Gitu. Nah, lalu kita buat kayak tadi, saya tarik garis dulu deh. Ya. Di sini ada unsur ya. Terus tadi ya jumlah atom di kiri si cakir sama dengan jumlah atom di kanan si caka. Oke. Unsurnya apa aja? Ada unsur C, ini dia C. Ada unsur H, ini dia H, dan ada unsur O. Ada O. Gitu. Lalu kita lihat di kiri dan di kanan. Ya. Ya, di kiri dan di kanan. Oke, si C di kiri. Di kiri C-nya berarti 2 kali X. Berarti 2X. Di kanan 4 kali 1. Sama dengan 4. Oke, nanti kita selesaikan ya. Ya, kita lihat H. 2 kali Y. Ya, di kiri. 2 kali Y. Kita lihat di kanan. Di kanan maksudnya dari tanda panah ya. Jadi yang di kiri tanda panah ya ruas kiri. Yang di kanan tanda panah ya ruas kanan. Lalu H itu ternyata adalah M kali 2. 2M. Ya, ada 2 variabel. Lalu kita lihat O. O itu 6 kali 2 di kiri. 12. Sama dengan. O itu ternyata ada di 2 tempat. Ya, di CO2 4 kali 2, 8. Lalu ditambah yang di H2O, M. M kali 1. Yaitu M. Nah, lalu dari sini kita bisa dapat, ya kan dia 2X sama dengan 4. Berarti X-nya dapat sama dengan 2. Ini nih, ketemu M-nya. Ya. Nah, ketemu X-nya ya. Nah, kalau dari persamaan ini,
Ada 2 variabel, berarti kita nggak bisa selesaikan dari sini. Lalu kita lihat dari sini nih. Ya, 12 sama dengan 8 ditambah M. Berarti M-nya berapa? M-nya sama dengan 4. 12 kurang 8. Nah, karena M-nya sudah dapat 4, ya, maka bisalah kita dapat dari sini. Ya, Ibu buat panahnya ke sini. Ya, 2Y sama dengan 2M. Berarti ini Y sama dengan M. M-nya tadi 4. Berarti Y sama dengan 4. Berarti sudah dapat nih. Berarti rumus dari tentukan rumus molekul gas tersebut, gas yang dimaksud adalah CXHY. Berarti kesimpulannya, rumus molekul CXHY adalah, ya, X-nya 2, ya, H-nya 4. Berarti rumusnya adalah C2H4. Begitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada soal yang berhubungan dengan hukum Gay-Lussac. Ya. Terus ini, ya, perbandingan massa karbon dengan oksigen dalam karbon dioksida, yaitu atau CO2 adalah 3:8. Ya. Jadi kalau C ditambah dengan O, ya, gas oksigen itu O2 akan membentuk CO2. Ternyata C banding O itu sama dengan 3:8. Maka terbentuklah CO2, kalau perbandingannya tepat, maka terbentuklah CO2 sebanyak 11. Jadi ibaratnya kita reaksikan 3 gram C, maka diperlukanlah oksigen 8 gram. Maka terbentuklah CO2 11 gram. Ini sesuai dengan hukum Lavoisier, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Gitu. Ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan hukum selanjutnya, ya, hukum Gay-Lussac, perbandingannya harus sama, ya, karena perbandingan unsur-unsur penyusun suatu zat itu adalah tetap. Ya, kalau nggak tetap bagaimana? Berarti ada yang bersisa. Begitu. Kita lihat yang pertama. Ya. C, ya, berbanding O. Ya, Ibu buat begini. Ya, kita lihat soalnya. Ya. Karbonnya ada 6 gram. Ya. Oksigennya ada 16 gram. Gitu. Apakah ini sesuai dengan perbandingan 3:8? Ya. Kita bagikan aja ini sesuai dengan perbandingan masing-masing. Bagikan. Ini bagi 3. Ini bagi 8. Kalau hasilnya sama, berarti karbon dan oksigen sama-sama habis. Ya, 6/3, 2. 16/8, 2. Ya, berarti dia hasilnya sama. Ini, hasilnya sama nih, sama-sama 2. Ya. Berarti C dan O sama-sama habis. Ya. Berarti ini bisa langsung kita hitung. Berarti untuk yang A, massa CO2 yang dihasilkan, ya, massa CO2 yang dihasilkan sama dengan, bisa langsung kita tambahkan, ya, yaitu massa karbon ditambah massa oksigen. Berarti 6 gram ditambah dengan 16 gram. Berarti sama dengan 22 gram. Ya. Ada nggak massa zat yang sisa? Di sini kan ditanya tuh, massa zat yang sisa. Ya. Jadi, karena dia sama-sama habis bereaksi, ya, berarti zat yang sisa tidak ada. Ya, jadi kita nggak perlu cari. Ya. Atau bisa kita sebut di sini, semua zat habis bereaksi. Gitu, ya.
Karena perbandingan zat yang direaksikan atau yang dicampurkan sama. Gitu. 6:16 sama juga dengan 3:8. Atau dengan cara ini tadi, bagikan dengan perbandingan masing-masing. Kalau hasilnya sama besar, berarti itu artinya zat yang direaksikan itu sama-sama habis. Ya. Kita lihat ke yang B. Ya. Karbonnya 10 gram, oksigennya 26 gram. Oke, kita lihat. Ya. Oke. C berbanding O. Ya. C berbanding O. Jadi tadi C-nya direaksikan 10 gram. O-nya 26 gram. Ya. Di mana tadi C banding O ini sama dengan 3:8. Ya. Nah, C-nya 10 gram. Ya, kita bagi 3. Berarti ini kita bagi 8. 10 bagi 3. 10 bagi 3 adalah 3/3. Ya kan? Ya. Terus si O, ya, O-nya ini ke sini ya hasilnya. Ini 26 bagi 8 bisa 3, sisanya 2. 2/8 berarti 1/4. Mana yang lebih kecil? 3/3 dengan 3/4. Hasil yang paling kecil itu ini nih. Paling kecil. Ya. Hasil paling kecil itu berarti habis. Ya. Berarti yang habis adalah ya, oksigen. Ya. Nah, kalau yang habis oksigen ya, jadi kita simpulkan di sini oksigen habis sebanyak 26 gram. Nah, berapa karbon yang diperlukan? Kita cari. Karbon yang diperlukan sama dengan karbon itu tadi perbandingannya kan 3. Ini perbandingannya 3. Jadi langsung 3 kali ya. 3 kali, boleh langsung 3 kali ini nih. Ya. 3 kali ya, 3/4. Ya. 3 kali 3/4. Atau boleh ya, atau kita buat gini nih. 3 kali 26/8. Kan sama tadi kan? Ya, 26 bagi 8, 3/4. Nah, atau dari sini aja langsung boleh sama. Berarti ini hasilnya berapa? Ya, 3 kali 3/4. Ayo dihitung. Ya, 3 kali 3/4 itu sama dengan 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13/4. Berarti ini sama dengan 39/4. Ya toh? Bagi 4 berarti ini berapa? 39 bagi 4. 93/4 gram. Atau 9,775 gram. Begitu. Nah, berarti berapa massa karbon karbon dioksida yang dihasilkan? Ya, massa CO2 yang dihasilkan menjadi sama dengan ya, massa C-nya tadi ini 9,75 gram ditambah dengan massa oksigen yang habis yaitu 26 gram. Berapa ini? Ya, 9 tambah 26 ya 35,75 gram. Gitu. Ada nggak zat sisa? Ada. Karbon. Kita cari lagi. Berarti massa karbon yang sisa ya. Karbon yang tersedia berapa? Ya, karbon yang direaksikan kan 10 gram. Berarti 10 gram dikurang karbon yang bereaksi, yaitu 9,75 gram.
Berarti karbon yang sisa adalah 0,25 gram. Begitu, ya. Jadi demikian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ya, silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya, ya. Dipelajari dengan sebaik-baiknya, dipindahkan ke catatan dan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari Bu Enti. Ya, Bu Enti berharap walaupun di rumah tapi pembelajarannya bisa tetap dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.